knowing the things that I never would know. Treat me like what's easy, don't get me dirty. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Luciana Manik di podcast ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang duta anti bullying kita yang sudah pernah atau menjelaskan pengertian bullying di SMP Singkarulus, Bengkulu. Siapakah dia? Kita panggilkan Mas Radit. Halo teman-teman, halo Mas Elo. Ya, apa kabarnya Mas Radit? Ya, saya sehat. Bagaimana kabarnya juga Pak Halo? Saya juga sehat Mas Radit. Ya. Mas Radit itu apa tadi? Ya sudah dong. Gimana Mas Elo? Jadi sudah fit sekarang ya? Ya. Oke. Nah Mas Adit, jadi teman-teman saya ini banyak yang merequest atau menanyakan bullying itu apa. Nah, kan banyak kan Mas Adit, selain itu juga di Indonesia kan banyak kasus-kasus bullying kan. Nah, gimana sih cara mengatasi dan pengertiannya? Nah, sekarang saya mau bertanya Mas Adit, pengertian dari bullying itu apa sih Mas Adit? Nah, bullying itu adalah tindakan kekerasan atau penindasan bagi suatu individu yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. Oke Mas Adit, jadi bullying itu dilakukan satu individu atau kelompok? Ya. Nah, selain itu tuh Mas Adit, saya ingin bertanya, jenis-jenis dari bullying ini apa sih? Nah, jenis bullying itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu bullying fisik. Yang kedua bullying verbal. Yang ketiga bullying relasional. Yang keempat cyberbullying. 4 berarti Mas Adit. Ya. Nah, dari empat jenis-jenis bullying itu Mas Adit bisa menjelaskan nggak dari satu-satu jenis berikut? Ya. Jadi yang pertama itu tadi bullying fisik. Bullying fisik itu seperti menendang korban atau memukul korban di seluruh tubuhnya. Yang kedua bullying verbal. Bullying verbal itu seperti melontarkan kata-kata yang negatif kepada korban. Seperti mandang fisik gitu. Yang ketiga itu bullying relasional. Bullying relasional itu seperti upaya mengasingkan seseorang dari suatu teman kita. Jadi kalau misalnya kita ada kelompok, kita kita diusahain sama orang buat diasingin kita dari situ. Nah, yang terakhir tapi bukan yang paling terakhir itu cyberbullying. Cyberbullying itu bullying melalui media elektronik. Jadi ya melalui handphone. Jadi teman-teman, dari keempat tadi sudah dijelaskan oleh Mas Radit apa penyebab dan bahayanya. Oke teman. Nah, setelah jenis-jenis dan jelasannya Mas Radit ya, dampak dari bullying ini apa sih Mas Radit? Nah, dampak paling penting bullying ini kira-kira ada 3. Yang pertama itu trauma jangka panjang. Nah, trauma ini tuh mungkin bisa diobati. Nah, yang kedua itu tuh depresi mendalam bagi korban. Itu tuh ya begitulah. Jadi kita tuh merasa nggak layak untuk hidup gitu. Jadi kita tuh terpengaruh dengan kata-kata mereka. Nah yang terakhir itu membahayakan nyawa. Jadi si korban itu bertekad untuk bunuh diri. Itu saya begitu. Jadi jangan sampai bullying Mas Radit ya? Iya, bullying itu misalkan jangan sampai terjadi dimanapun. Nah, tadi dari awal, sekarang sudah di pertengahan Mas Radit. Saya mau bertanya lagi nih, Mas Radit pernah menjadi korban atau pelaku bullying ya Mas Radit? Pernah nggak sih? Ya, saya juga pernah menjadi korbannya kira-kira waktu SD, teman-teman. Bagaimana kalau Mas Elo? Saya juga pernah menjadi korban bullying. Bullying verbal yang sudah dijelaskan Mas Radit tadi, seperti ejek-ejekan, yang kondening buat ngelecehkan aja. Saya pernah mengalaminya di SD sekitar kelas 4 atau 5 maksudnya. Ya. Jadi, apakah Mas Elo sudah damai dengan pelaku? Sudah Mas Radit. Puji Tuhan kami sudah saling maaf-maafan dan sudah saling berteman lagi seperti biasa. Ya, syukur sudah. Sudah Mas Radit, kan di Indonesia ini banyak kasus kan Radit ya? Iya. Cara mengatasi agar
tidak ada kasus-kasus lagi bullying di Indonesia ini gimana sih misalnya? Nah, cara yang pertama itu ada sosialisasi. Jadi sekolah itu harus bersosialisasi terhadap murid-muridnya tentang bullying setidaknya 1 atau 2 kali ya. Nah, yang kedua itu membuat aturan yang ketat di sekolah. Jadi kalau misalnya ada yang bullying, itu wajib diberi aturan yang ketat atau semacamnya. Berarti sekolah juga termasuk ya maksudnya? Ya. Membuat poster gitu kan? Ya. Semacamnya. Nah, Iya. Yang terakhir, keluarga tuh harus itu bekerja sama juga dengan pelaku bullying. manusiaan ya. Iya. Berarti Mas Radit ya, di sekolah, dimanapun, di masyarakat, berarti tetap menjaga atau mencegah tidak adanya bullying. Iya. Yang paling utama itu keluarga. Berarti keluarga harus bisa menjaga anggota-anggotanya agar tidak terkena bullying atau menjadi pelaku bullying. Iya. Nah, setelah itu Mas Radit, Ya. jika teman dekat kita terkena menjadi korban bullying, nah itu gimana sih Mas Radit? Cara mengatasinya. Iya. Ya. Yang pertama itu jangan menghilangkan rasa percaya dirimu. Itu tuh yang paling penting. Nah, yang kedua, cobalah untuk damai dengan pelaku. Jadi, kalau kamu tidak damai dengan pelaku, pasti bakal masih terpaku dengan hati. Gitu ya. Terus biasanya kan Mas Radit kalau anak kecil kan dibully dengan orang yang lebih tua gitu kan. Nah, banyak orang yang lebih tua mengancam anak kecil tersebut. Jadi anak kecil tersebut disimpan dalam hatinya atau dipendam. Jadi mereka tidak berani, saya diancam gitu sering, tidak berani melaporkan ke ini atau ke siapapun. Itu gimana sih Mas Radit? Nah, jadi kalau misal ada pelaku, kita jadi korban bullying, lalu pelakunya mengancam kita untuk tidak menyebarkan perlakuan pelaku tersebut. Jadi kita jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib seperti guru, kepala sekolah, atau keluarga kita. Ya, agar pembulian tidak terjadi lagi di sekitar kita. Ya. Oke teman-teman, cukup sekian saja podcast kita hari ini. Saya Richelle Manik. Saya Gusti Tudubrata Raditya Putra. Sampai jumpa. But what the hell, boy?